Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara Jendela Anissa dengan tema Menjaga Kesehatan Selama Kehamilan dengan Prenatal Gentle Yoga bersama saya Normah Diani sebagai moderator. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah berhadir walaupun secara virtual ya. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu menjaga kesehatan selama kehamilan dengan prenatal gentle yoga. Kehamilan merupakan sebuah anugerah tak terhingga yang diberikan Tuhan kepada wanita. Pastinya kehamilan merupakan momen yang sangat dinantikan bagi setiap pasangan ya, apalagi pasangan yang baru menikah. Sejatinya dalam setiap perjalanan kehamilan, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Biasanya kehamilan-kehamilan ini disertai dengan keluhan-keluhan, baik ringan sampai berat. Nah, adapun keluhan-keluhan ini jika tidak ditangani dengan benar, biasanya bisa menjadi masalah yang serius. Ada sebuah metode yang bernama Prenatal Gentle Yoga untuk mengatasi keluhan-keluhan ini agar bisa berkurang seperti itu. Nah, pada hari ini sesuai dengan temanya yaitu menjaga kesehatan kehamilan dengan prenatal gentle yoga, kita akan membahas tuntas bagaimana sih cara prenatal gentle yoga ini dapat mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan. Bersama narasumber kita pada hari ini yang sudah berhadir bersama kita di sini. Selamat pagi Kak Nurul. Selamat pagi. Oke, gimana Kak, sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, Kak Nurul ini adalah seorang bidan senior di Rumah Sakit Anissa. Beliau merupakan konselor menyusui ya Kak ya, kemudian juga konselor pemberian makanan balita dan anak, serta fasilitator prenatal gentle yoga. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena narasumber kita sudah berhadir pada hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan saja langsung pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kak Nurul. Sudah siap Kak untuk memberikan materinya? Insyaallah siap. Nanti setelah dipaparkan materi oleh Kak Nurul, kita akan langsung ke sesi tanya jawab dan diskusi ya Kak ya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, kemudian kepada para pendengar atau yang melihat di YouTube atau Instagram. Menjaga kesehatan selama kehamilan dengan prenatal gentle yoga. Nah, mungkin prenatal gentle yoga sudah nggak asing lagi ya di telinga ibu-ibu hamil semua. Hamil gitu ya. Terus olahraganya apa gitu. Biasanya untuk ibu-ibu sekarang itu lebih banyaknya senam hamil atau biasanya yoga. Nah, kenapa sih prenatal gentle yoga dapat membantu menjaga kesehatan selama kehamilan? Karena prenatal gentle yoga adalah olahraga yang diciptakan atau dimodifikasi khusus untuk ibu-ibu hamil. Nah, di mana gerakannya itu sendiri sangat lembut dan sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu hamil. Nah, antara ibu hamil satu dengan ibu hamil yang lainnya itu berbeda sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Jadi misalnya nih ibu hamil A dengan ibu hamil berbeda, maka berbeda pula kita dalam memberikan prenatal gentle yoga. Seperti yang dipaparkan moderator tadi, bahwa prenatal gentle yoga juga bisa membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan selama kehamilan. Baik, itu dia tadi sekilas materi tentang prenatal gentle yoga yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ya. Kepada para audiens yang sedang menonton live, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan via chat dan kami akan menjawab pertanyaan Anda. Dan kami juga akan memberitahu bahwa di sini 5 pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan gift dari Rumah Sakit Anissa ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, silahkan kalian bertanya karena akan dapat hadiah. Sambil kita nunggu-nunggu audiens untuk nulis pertanyaan nih Kak Nurul. Pastinya Kak Nurul ini adalah seorang fasilitator prenatal gentle yoga ya Kak ya? Iya. Di Rumah Sakit Anissa sendiri melaksanakan kan ya? Bisa dipromosikan dulu Kak? Oh iya. Prenatal gentle yoga yang ada di Rumah Sakit Anissa. Prenatal gentle yoga sendiri di Rumah Sakit Anissa kita mulai mengembangkan itu dari tahun 2019. Jadi kurang lebih sudah 3 tahun ya diadakan di Anissa gitu.
Dan biasanya itu diadakan pada usia kehamilan 20 minggu gitu. Kenapa sih prenatal gentle yoga dianjurkan dilakukan pada usia 20 minggu? Karena pada usia 20 minggu plasenta itu sudah melekat sempurna di dalam rahim gitu. Nah, apakah boleh gitu ya? Biasanya banyak bertanya ya, apakah boleh dilakukan sebelum usia 20 minggu? Boleh dilakukan apabila ibu tidak mengalami keluhan seperti mual muntah yang berlebih, kemudian pusing yang berlebih. Tentunya gerakannya pun berbeda dengan ibu yang trimester 1, 2, dan 3. Nah, kalau di RSKIA Anissa sendiri, prenatal gentle yoga itu kita ada sebanyak seminggu itu 2 kali, dari jam 16 sampai jam 17. Oke, baik. Jadi memang 2 kali dalam seminggu ya, kayak hari Rabu dan hari Minggu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, kalau mau prenatal gentle yoga sama RSK Anissa, silahkan daftar ya Kak ya, di link bio Instagram kita ya Kak ya. Jadi buruan daftar karena pastinya akan banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan dengan mengikuti prenatal gentle yoga ini. Apalagi buat ibu-ibu yang baru pertama kali hamil ya Kak ya. Bisa mengatasi kecemasan juga Kak, seperti itu? Bisa, karena kita di prenatal gentle yoga selain untuk fisiknya juga kita biasanya saat akhir melakukan relaksasi. Jadi untuk ngobrol sama bayinya di akhir sesi biasanya kita lakukan. Oh ya, jadi hubungan antara ibu dan janin lebih terikat secara psikis juga ya kayak dengan melakukan prenatal gentle yoga ini. Oke. Iya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Saya akan bacakan dari Tantri Andika. Apakah bisa ibu hamil dengan riwayat SC 3 tahun bisa melakukan prenatal gentle yoga? Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja nih Kak Nurul. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini biasanya ya yang sering terjadi gitu. Ibu dengan operasi sesar, apakah boleh melakukan prenatal gentle yoga? Tentu boleh, tapi tadi dia dimulainya dari usia kehamilan 20 minggu gitu. Nggak bisa dari awal kehamilan. Karena sudah ada indikasinya tadi riwayat operasi sesar gitu. Jadi sebaiknya dilakukannya pada usia 20 minggu. Oke, baik. Jadi harus di atas 20 minggu ya. Kalau untuk riwayat SC pun tidak masalah ya Kak ya. Karena prenatal gentle yoga ini pun gerakannya aman ya Kak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya boleh kita bacakan ya dari Ibu Ika Priscila, SSTM Cup. Prenatal gentle yoga ini apakah dapat menjamin kualitas bayi yang dilahirkan? Prenatal gentle yoga apakah dapat menjamin kesehatan bayi yang dilahirkan gitu ya. Di sini prenatal gentle yoga itu manfaatnya tadi selain menguatkan fisik juga psikis. Nah, untuk menjamin kualitas bayi itu tentunya dengan pemeriksaan juga gitu. Kalau prenatal gentle yoganya itu lebih ke persiapan fisik ibu hamilnya. Tentunya dengan nanti relaksasi bisa juga komunikasi terhadap bayinya gitu, menjalin bonding terhadap bayinya. Kalau untuk pemeriksaan tentunya harus dilakukan OSG atau pemeriksaan kepada bidan sendiri gitu. Jadi memang untuk menjamin kualitas bayi yang dilahirkan itu harus dilakukan pemeriksaan secara rutin ya Kak ya, tidak bisa dengan hanya melakukan prenatal gentle yoga ini saja. Iya, benar sekali. Penting banget sih untuk periksa kehamilan secara rutin ya Bu ya, karena kan benda di dalam ya ibaratnya, yang namanya juga janin, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam, tapi dengan teknologi yang semakin canggih pada saat ini kan ada USG, bisa ibu-ibu semuanya periksa USG di Rumah Sakit Anissa. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Aulia Akmalul. Kalau badan kecil tidak terlalu gemuk, apa bisa lahiran normal dengan melakukan prenatal yoga? Terima kasih. Oke, gimana? Iya, pertanyaan bagus juga nih. Biasanya ya ibu-ibu hamil gitu dengan badan kecil biasanya cenderung didiagnosis CPD atau panggul sempit biasanya. Nah, kenapa sih ibu-ibu sekarang gitu kebanyakan panggulnya bisa sempit gitu, padahal bisa dilakukan prenatal gentle yoga. Nah, kita bedakan ya sama ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu itu anaknya ada yang 11, 12 lahirnya normal gitu, padahal kecil-kecil. Nah, itu kita bisa ngambil yang baiknya gitu. Kalau ibu-ibu zaman dulu dia ke pasar bangunnya subuh itu jalannya berkilo-kilometer jalan kaki.
Kalau kita zaman sekarang serba enak ya, mau pesan makan sudah ada Grab gitu. Latihannya kurang gitu. Nah, itu sebenarnya yang mempengaruhi juga dengan kekuatan fisik kita. Nah, ibu hamil pada saat hamil itu ibu hamil memproduksi yang namanya hormon relaksin. Apa sih hormon relaksin? Hormon relaksin itu sendiri yaitu hormon yang diproduksi selama hamil. Nah, itu biasanya apabila kita melakukan gerakan tubuh kita akan lebih lentur daripada ibu yang tidak hamil nih. Kayak kita nih nggak hamil ya, itu tidak memproduksi hormon relaksin. Tapi kalau ibu hamil dia memproduksi hormon relaksin. Makanya kalau melakukan gerakan biasanya lebih lentur. Nah, itulah keuntungannya sehingga pada saat hamil sebaiknya dilakukan yoga karena pada saat kita melakukan gerakan yoga kita biasanya ada yang membuka panggul. Nah, panggul sendiri itu bisa melebar sampai 12 cm. Gimana caranya tadi? Ya dengan kita ngelatih ngebuka panggul gitu. Kalau kita sendiri nggak ngelatih ngebuka panggul ya panggulnya tetap seperti itu aja. Makanya biasanya didiagnosis dengan panggul sempit. Nah, seperti itu. Kalau kita rajin olahraga, rajin latihan, ya rajin buka panggul gitu, maka otomatis panggulnya akan bisa melebar sampai 12 cm. Oke, jadi baik, tidak menjadi masalah ya kayak apakah badan kecil itu bisa lahiran normal atau tidak. Ya ini dengan prenatal gentle yoga ini ya kayak gerakannya tuh simpel-simpel tapi efektif gitu. Efektif dapat membuka jalan lahir sehingga memudahkan dalam proses persalinan. Jadi tidak peduli gitu badan ibunya kecil atau kurang gemuk atau seperti apa, ya kita harus optimis ya kayak bisa melakukan persalinan itu dengan normal seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari Ibu Agit Anggita STR Kep Nurse. Bagaimana cara menjaga pola makanan dan aktivitas selama hamil? Boleh dijawab Kak Nurul. Menjaga pola makan tentunya ibu hamil dengan yang tidak hamil itu nutrisinya berbeda ya. Nah, dalam menjaga nutrisi sendiri kita harus memenuhi tadi 4 komponen makanan seperti karbohidrat, kemudian protein hewani, nabati, kacang-kacangan serta sayur dan buah. Itu biasanya sih yang kita jaga gitu. Sekaligus untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Nah, jadi makanannya pun harus beragam, terutama harus banyak protein tinggi karena protein itu zat membangun. Nah, biasanya itu yang sangat penting dibutuhkan untuk bayi usia 1 sampai 3 bulan gitu. Dalam pembentukan tubuhnya seperti itu. Dan untuk aktivitasnya sendiri gimana Kak selama hamil? Aktivitasnya sendiri kita ibu hamil aktivitas seperti biasa tapi kita harus diikuti dengan olahraga juga gitu. Misalnya nggak bisa nih, nggak ada waktu untuk prenatal gentle yoga, kita bisa jalan kaki, bisa renang gitu. Nah, dan bisa senam hamil atau olahraga yang lainnya gitu, yang disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil sendiri. Oke, jadi jangan takut untuk beraktivitas justru ya Kak, Iya. karena hamil. Iya. Kebanyakan ibu hamil ini kan apalagi yang hamil pertama biasanya tuh males-malesan gitu, banyak tidur. Itu sebenarnya kurang baik ya Kak ya? Iya, kurang dianjurkan sebenarnya. Jadi kita ibu hamil itu kehamilan itu adalah proses yang alami. Jadi usahakan juga kita menghindari keluhan-keluhan tadi. Misalnya ada keluhan biasanya makin mager ya. Makin malas gerak gitu. Padahal dengan kita melakukan aktivitas maka keluhan-keluhan tersebut akan berkurang. Jadi jangan takut untuk aktivitas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan lagi dari Ibu Galuh Rizky Amelia MD Kep. Apakah ibu dengan riwayat keguguran berulang dapat melakukan prenatal gentle yoga? Nah, pertanyaannya menarik sekali ya. Bagus ya pertanyaannya. Dengan riwayat keguguran berulang, nah itu harus yang pertama harus dipastikan dulu dengan USG tadi. Apakah janinnya aman atau berkembang? Nah, sebaiknya juga dilakukan pada usia 20 minggu. Nah, tadi mulai dari 20 minggu. Setiap ada keluhan kita mulainya dari 20 minggu. Karena ibunya riwayat keguguran, maka sebaiknya kita lakukan pada usia 20 minggu gitu, di atas 20 minggu. Nah, untuk memastikannya kembali, biasanya selama yoga nanti itu kita selama yoga nih misalnya ibunya ada keluhan, kita akan stop yoga itu gitu. Ibunya disuruh istirahat dulu. Nah, biasanya kalau kita lakukan yoga lagi ibunya masih ada keluhan, biasanya kita berarti gerakannya yang lebih lembut lagi. Menyesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil tersebut. Nah, seperti itu. Baik, jadi kembali lagi untuk menyesuaikan kebutuhan ibu hamil tersebut ya Kak ya. Iya. Dan untuk
ibu dengan keguguran berulang, dilihat lagi bagaimana keadaan ibunya pada saat itu ya Kak ya. Iya, benar Oke. sekali. Masih banyak pertanyaan kita nih Kak. Jadi kita baca lagi ya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desi Ratnasari SM. Kapan ibu hamil melakukan prenatal yoga? Boleh dijawab Kak? Iya tadi, kalau ibu hamil itu sendiri nggak ada keluhan berarti boleh dilakukan sejak awal kehamilan. Tapi kalau ada keluhan seperti ibu sebelumnya tadi dengan riwayat keguguran, dengan riwayat operasi, maka sebaiknya dilakukan pada usia 20 minggu. Oke, jadi memang boleh karena aman ya kayak prenatal gentle yoga ini untuk ibu yang tidak ada keluhan selama kehamilan. Dia sangat efektif sekali untuk membantu baik secara fisik dan psikis ibu hamil ya. Apalagi kan banyak sekali ibu-ibu zaman sekarang yang cemas terhadap proses persalinan, takut sakit seperti itu. Nah, jadi prenatal gentle yoga ini adalah sebuah solusi yang benar-benar efektif untuk mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan dan persalinan ya Kak ya. Baik, selanjutnya kita akan baca lagi pertanyaan dari Ibu Ika Frisila SSTM Cup tentang prenatal gentle yoga. Program ini hanya untuk masa kehamilan atau dilanjutkan hingga ke persalinan atau nifas katanya nih Kak. Sebenarnya prenatal gentle yoga ini bisa dilakukan selama hamil. Kemudian setelah hamil itu ada lagi yoga postnatalnya biasanya. Nah itu untuk kita sendiri di sini kebetulan kita belum mengadakan gitu untuk yoga postnatalnya sendiri. Yoga kehamilan yang sekarang ada di Anissa yaitu yoga kehamilan. Gitu. Oke, jadi memang ada ya yoga setelah melahirkan, tapi memang kalau di Anissa belum. Semoga kedepannya ada nih. Kak Nurul ada rencana untuk membuka? Kita lihat peminatnya dulu, nanti kalau misalnya banyak akan kita buka gitu. Gimana nih ibu-ibu semuanya? Pasti minat dong ya, karena postnatal gentle yoga pasti sangat bermanfaat sekali juga ya kayak mungkin buat menyusui, buat mengembalikan bentuk tubuh ibunya, otot-otot yang sebelumnya sudah meregang seperti itu ya. Pasti banyak nih peminatnya. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan itu ya kak ya. Iya. Oke, Amin. selanjutnya kita juga akan membaca pertanyaan lagi dari Ibu Vela Dwi Putri STR Kep. Bagaimana cara menjaga kesehatan selama kehamilan? Oke, pertanyaannya agak universal nih. Silakan dijawab. Iya. Yang pertama nutrisi dulu, nutrisi terpenuhi. Kemudian kita dengan olahraga terserah apapun yang kita sukai. Ini misalnya tadi bisa jalan, bisa senam hamil, bisa renang atau prenatal gentle yoga gitu. Nah, untuk prenatal gentle yoga sendiri sekarang kan sudah banyak tuh di YouTube, tapi kita lebih bagusnya kita sama instruktur gitu, sama fasilitator. Karena bedanya nanti kita akan diajarkan pakem-pakemnya gitu. Yang ini misalnya latihannya harus ngebuka panggulnya gimana gitu. Seperti itu sih. Nanti kalau misalnya latihan di rumah bisa saja kita lakukan, tapi dia sudah tahu gitu pakem-pakemnya itu di mana. Biasanya seperti itu. Oke, jadi untuk menjaga kesehatan selama kehamilan itu pastinya dengan nutrisi dan olahraga ya kak ya. Dan olahraga yang kami tawarkan di sini adalah prenatal gentle yoga yang pastinya sudah terbukti secara efektif untuk membantu mengatasi keluhan-keluhan selama kehamilan dan menjaga kesehatan ibu hamil ya kak ya. Untuk kakak sendiri nih, kakak ini kan udah lahiran normal ya kayak sebelum-sebelumnya. Gimana? Sangat berefek sekali ya prenatal gentle yoga ini buat kakak sendiri. Karena kakak kan fasilitator, pastinya kakak sangat-sangat mengerti dong gerakan-gerakannya dan pastinya kakak sudah membuktikan sendiri gitu khasiat dan manfaatnya ya kak. Iya, untuk saya sendiri itu dari usia kehamilan 5 minggu udah ngajar yoga ya sebenarnya. Tetap ngajar yoga sampai mau lahiran pun tetap ngajar yoga gitu. Bedanya yang anak pertama kemarin itu nggak tahu gitu ya, belum se-booming ini gitu prenatal gentle yoga gitu. Dan cukup merasakan gitu bedanya, nafasnya kita lebih terarah gitu. Terus gerakan-gerakannya juga nunggu pembukaan kita jadi lebih tahu gitu, lebih tenang. Seperti itu sih. Padahal anak kedua ini nunggu bukaannya itu lebih lama daripada anak pertama gitu. Tapi kita merasa lebih siap gitu karena tadi fisik kita sudah siap, kemudian
secara mentalnya juga sudah siap ya, bahwa mampu gitu kita. Karena berlatih terus-terusan, nah seperti itu sih yang saya rasakan gitu. Oke, jadi benar-benar manfaatnya dirasakan sendiri ya kayak Iya. bukan kaleng-kaleng nih semuanya udah membuktikan sendiri ya kayak manfaatnya benar-benar bagus buat melahirkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kayak dari Ibu Afiah SST MKM. Bagaimana menjaga kehamilan di tengah wabah COVID ini? Oke. Iya, sebenarnya sih, untuk sekarang ini ya yang penting itu ya tadi nutrisi, kesehatan gitu, kitanya jangan mudah stres gitu, yang penting cek berkala ke dokter untuk kehamilannya sendiri, minum vitamin, itu sih yang penting, yang dilakukan gitu, yang bisa kita lakukan sekarang ini menjaga kesehatan gitu. Kalau nggak penting-penting banget kayaknya nggak usah keluar rumah dulu gitu. Jaga kesehatan, makan makan yang bernutrisi, itu sih, dan istirahat yang cukup jangan lupa gitu. Oke, pastinya juga untuk selama wabah COVID-19 ini bukan hanya ibu hamil ya, kita semua juga harus menjaga kesehatan ya kayak menjaga jarak, mencuci tangan lebih sering, memakai masker, pokoknya jangan sampai lengah deh ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ernita Arianti AMD Cup. Berapa kali dalam seminggu melakukan prenatal gentle yoga dan biayanya berapa? Oke, silahkan dijawab Kak Nurul. Ini untuk kelasnya ya, dia bertanya untuk kelas atau kita bisa dilakukan kapan saja gitu? Kalau untuk kelasnya sendiri, sudah dijelaskan tadi, kita di sini ngadakan 2 kali, hari Rabu jam 10 pagi, terus, Minggu jam 16 sore. Nah, untuk apa namanya, untuk kapannya dilakukan yoga, kalau untuk pemula atau mereka yang belum pernah olahraga gitu, dilakukannya lebih baik, seminggu itu sekali dulu, terus tapi habis dia latihan, besoknya dia latihan lagi nih di rumah, 15 atau 10 menit gitu. Jangan langsung, 1 jam gitu. Takutnya nanti 1 jam tapi dia sebulan baru lakukan lagi. Lebih baik, bertahap, 5 menit dulu, nanti tingkatkan jadi 15 menit, kemudian 20 menit, tapi kita lakukan setiap hari. Itu lebih efektif daripada kita ngelakukannya sebulan sekali gitu. Gitu sih. Oke, seperti itu ya Kak ya. Jadi memang kalau untuk prenatal gentle yoga ini baiknya tuh bertahap melakukannya, jangan langsung satu kali aja tapi lama gitu, kurang efektif ya kayak jatuhnya. Lebih baik pelan-pelan tapi dilakukan terus setiap hari seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ika Priscila SST MKep. Apakah bisa sih dilakukan secara daring prenatal gentle yoga ini? Prenatal gentle yoga sendiri pada awal-awal pandemi kemarin kita lakukan secara daring gitu. Tapi untuk sekarang di RSKI Anissa kita lakukannya secara offline. Tapi kita batasin gitu. Maksimal 7 orang tuh paling banyak. Makanya biasanya siapa yang daftar duluan gitu yang kita dulukan. Biasanya kita jaga jarak tetap pakai masker selama yoga. Prokesnya tetap kita jalankan secara ketat. Oke, jadi bisa dilakukan secara daring ya Kak ya. Tapi untuk sekarang kami di Rumah Sakit Anissa melaksanakan secara offline. Pastinya dengan memakai prokes yang ketat juga. Sehingga jangan takut untuk ibu-ibu hamil yang pengen daftar prenatal gentle yoga sama kami. Bisa ya Kak ya. Pastikan kalian daftar duluan karena kuotanya seperti Kak Nurul bilang tadi terbatas. Cuma 7 orang satu kali pertemuan ya Kak ya. Karena kita kan sama-sama menjaga situasi pada saat ini ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi pertanyaan dari Ibu Devi Laila. Izin bertanya, dengan keadaan apa saja ibu hamil tidak boleh melakukan prenatal gentle yoga, Bu? Nah, dengan keadaan apa nih, Kak? Bagus banget ya pertanyaannya. Salah satunya apabila ibunya terjadi perdarahan, kemudian terjadi kontraksi, itu biasanya nggak bisa kita lakukan prenatal gentle yoga. Bisa prenatal gentle yoga, tapi mungkin dia di nafasnya aja. Karena dalam yoga kita ada tahapannya, dimulai dengan latihan nafas dulu, kemudian baru latihan fisik biasanya. Peregangan. Kalau ibu-ibu dengan perdarahan itu nggak bisa dilakukan. Untuk gerakan bagi ibu yang hamil dengan anak yang sedang dalam posisi lintang atau sungsang itu akan membantu posisinya supaya benar gitu ya Kak ya.
Oke, jadi itu tadi ya, ibu dengan yang tidak boleh melakukan prenatal gentle yoga, ibu yang mengalami keluhan-keluhan seperti perdarahan, Iya. seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah Kusmawati. Bagaimana memulihkan kesehatan bagi ibu hamil yang sedang isoman melalui prenatal gentle yoga? Ibunya lagi isoman gitu ya. Ibunya lagi isoman. Sekarang banyak banget tuh olahraga prenatal gentle yoga yang kita bisa akses di YouTube gitu. Jadi selama isoman pun bisa kita melakukan tetap prenatal gentle yoga gitu dengan kita ngelihat tadi di YouTube tadi misalnya kayak gitu, karena kan nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi bisa kita lihat melalui YouTube, banyak kok sekarang tentang prenatal gentle yoga gitu yang bisa kita lihat di YouTube gitu. Tetap sambil lakukan olahraga yang lain, misalnya jalan kaki, tadi nafasnya, ingat nafas perlu kita latih juga karena napas itu yang paling utama nanti pada saat kita melahirkan. Kita ngelahirin itu napas. Kalau kita dapat nafasnya, insya Allah kita fokus, kita juga bisa mengendalikan tadi kontraksinya atau rasa sakitnya tadi. Oke, baik. Jadi untuk ibu yang isoman, semangat ya. Prenatal gentle yoga ini bisa kok dilakukan di rumah ya dengan cara nonton YouTube ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya udah pernah ikut kelas sama kita, bisa nih dipraktekin di kelas apa sih pelajaran yang udah kita bagikan di kelas di rumah sendirian gitu ya Kak ya. Pastinya dengan melakukan prenatal gentle yoga pasti sih aku yakin bakalan lebih rileks ibunya gitu karena kan dari untuk yoga ini dia akan memberikan ketenangan gitu. Dengan tenang biasanya akan lebih cepat untuk proses isolasi mandiri ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Maya Elsa Astuti. Ibu hamil apakah harus secara langsung mengikuti prenatal gentle yoga bersama instruktur atau apakah bisa secara online saja? Pertanyaannya masih kurang lebih ya, Kak. Silakan dijawab lagi, Kak. Pertanyaannya sama ya tadi ya. Apakah bisa dilakukan secara daring atau online untuk kita sendiri di RSKI Anissa untuk sementara ini kita lakukan secara offline. Nanti akan diarah-arahkan gerakannya. Kemudian bisa nih misalnya nanti mau dipraktekin di rumah lagi boleh. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, bisa dilakukan secara offline dengan cara ikut langsung kelasnya. Kalau mau online juga bisa, banyak kok di YouTube ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak, dari Ibu Ika Frisila SSTM Kep. Dapatkah program ini menghilangkan rasa trauma terhadap kejadian buruk yang dialami pada masa kehamilan sebelumnya? Oh, dalam nih pertanyaannya. Biasanya gitu ya, ibu-ibu hamil apalagi dia hamil pertama pasti sering denger ya kalau melahirkan itu sakit gitu, kalau nggak sakit katanya nggak ngelahirin gitu ya. Biasanya itu ibu-ibu yang datang ke yoga gitu. Jadi kita yang pertama keluarkan dulu healingnya itu, kita ganti kata-katanya gitu. Kalau dia sakit kita ganti, pokoknya kita cari kata-kata yang lain yang lebih positif. Biasanya ibunya sendiri yang saya suruh cari ganti kata-kata supaya dia nggak mikirnya oh sakit setiap ngelahirin sakit gitu ya, pokoknya yang dibayangkan sakit gitu, tapi nggak sakitnya. Apabila kita mau ngelahirin berarti kita semakin dekat dengan bayinya gitu. Kontraksi sendiri biasanya saya ibaratkan itu dengan gelombang cinta gitu. Jadi jangan kita bilang kontraksi gitu, tapi kita gelombang cinta. Supaya apa? Supaya yang teringat di otak kita sendiri itu bukan rasa sakit, tapi apabila kita kontraksi gelombang cinta datang, maka semakin dekat dengan melihat bayinya. Kita sama-sama nanti di yoga ada namanya relaksasi tadi. Nah, di situ kita belajar menghipno diri sendiri, melakukan kata-kata positif untuk diri kita sendiri, untuk diri kita, untuk bayi kita, untuk pasangan kita, supaya kita lebih siap dalam menerima kehamilan itu sendiri. Nah, diharapkannya kehamilan ini penuh cinta gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan trauma-trauma yang sebelumnya itu bisa kita kurangi resikonya gitu sih. Oke, jadi bisa banget ya kayak untuk prenatal gentle yoga ini untuk mengurangi rasa-rasa cemas ya pastinya. Karena ya itu tadi banyak banget ibu hamil yang milih aku langsung operasi aja, aku takut sama sakit gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ya, kayak harus kita ubah nih perspektif kita tentang rasa sakit itu. Jadi kita tuh harus bahagia gitu ya, kayak mau menyambut kelahiran anak yang sudah dinanti-nantikan seperti itu sebenarnya. Jadi harus dialihkan sakit kayak kakak bilang tadi, kontraksi itu bukan kontraksi yang membuat sakit tapi
Kontraksi itu adalah gelombang cinta yang bisa membuat kita semakin dekat dengan bertemu sang buah hati yang sudah lama dinantikan, seperti itu ya Kak ya. Iya benar. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Kita pilih dulu ya pertanyaannya. Dari Ibu Ika Priscila SSTM Cup, bagaimana mengetahui bidan yang berkompeten dalam melakukan prenatal gentle yoga? Apakah dengan adanya sertifikat atau seminar atau yang lainnya? Banyak sekali gitu ya sekarang yang ngajar yoga gitu. Kita lihat dulu apakah memang sudah mempunyai sertifikat fasilitator atau prenatal gentle yoga. Kalau dia memang sudah mengikuti pelatihannya, saya sendiri ngikutinya itu selama 5 hari full dari pagi sampai maghrib gitu, sampai hampir maghrib. Memang diajarin satu-satu dan gerakannya itu sangat banyak. Jadi gerakan-gerakannya pun nggak sembarangan karena yang kita hadapi ibu hamil gitu, nggak boleh sembarangan ngasih gerakan. Takutnya pakem-pakemnya salah malah beresiko cedera kepada ibu hamil gitu. Jadi memang benar-benar harus dilihat nih yang latih yoga kita memang ada sertifikatnya atau enggak gitu. Apa memang cuma lihat-lihat di YouTube gitu ya biasanya ya, cuma lihat di YouTube gitu. Jadi memang benar-benar harus dilihat pernah ngikutin pelatihan yoga enggak bidannya gitu atau instrukturnya gitu. Gitu sih sebaiknya sarannya yang saya punya gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi ya. Memang kalau untuk prenatal gentle yoga ini sebaiknya ke pemirsa semuanya tuh ikut sama bidan yang udah tersertifikasi begitu ya, kayak Kak Nurul nih contohnya yang udah ikut pelatihan prenatal gentle yoga kemarin ya kayak udah lama kan ya kayak kemarin ikutnya. Jadi karena yang dihadapin ini kan ibu hamil, nggak bisa sembarangan gerakan-gerakan gitu. Takutnya nih cuma nonton-nonton doang di YouTube, kan di YouTube itu kita nggak tahu sumbernya dari mana, dia dapat dari mana, seperti itu ya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, kayak kalau udah ada sertifikatnya itu berarti udah teruji secara klinis seperti itu. Jadi jangan takut untuk daftar prenatal gentle yoga sama kita di Rumah Sakit Anisa Banjarmasin ya Kak ya. Karena akan banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan, khususnya untuk ibu-ibu hamil yang baru pertama kali hamil, dan selanjutnya juga akan sangat bermanfaat sekali bagi persalinan dan kedepannya. Oke, saya kira itu tadi ya semua pertanyaan dan jawaban dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmu yang sudah beliau berikan dan pengalaman-pengalaman yang kita dapat bersama. Terima kasih banyak Kak Nurul atas waktu dan pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kami semua. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kiranya Kak Nurul bisa memberikan kesimpulan dalam acara Jendela Anisa pada hari ini terkait dengan menjaga kesehatan selama kehamilan dengan prenatal gentle yoga. Dipersilahkan Kak Nurul. Untuk ibu-ibu hamil, jangan takut untuk menjaga kesehatan apalagi di suasana COVID-19 ini ya. Jadi bisa melakukan prenatal gentle yoga dari usia kehamilan 20 minggu. Bisa daftar di nomor pendaftaran di RSKI Anisa karena kami sendiri hanya membatasi untuk 7 orang maksimal sekali pertemuan di kelas. Tetap jaga nutrisi, kemudian istirahat yang cukup, minum vitamin, tetap jaga kesehatan. Semoga kelahirannya menyenangkan. Kehamilannya tentu kita ingin kelahiran yang begitu lembut gitu, lembut kemudian nyaman. Makanya kita harus mempersiapkan fisik. Nah, persiapan fisik itu kita lakukan dari awal kehamilan sampai usianya 9 bulan gitu. Panjang waktunya ya sebenarnya yang diberikan Allah untuk kita sendiri mempersiapkan diri dalam menyambut persalinan buah hati kita. Oke, terima kasih Kak Nurul sebagai narasumber yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya Kak ya. Dan buat ibu-ibu semuanya di rumah juga saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan acara Jendela Anisa pada hari ini dengan tema menjaga kesehatan selama kehamilan dengan prenatal gentle yoga. Jangan lupa untuk register sama kita ya Kak ya. Kami tunggu kehadiran Anda untuk ikut kelas prenatal gentle yoga di Rumah Sakit Anisa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas untuk acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata saya akan memberikan sebuah quotes ya. Ada peribahasa bijak yang berbunyi tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi saya sangat ngefans sekali dengan Kak Nurul yang terus menambah ilmu. Semoga kedepannya juga saya bisa seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, teruslah menuntut ilmu karena ilmu tidak akan pernah ada habisnya ya Kak ya. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya selaku moderator, Nur Mahdiani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.